Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau mengumpulkan kami di hari ini Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami mau belajar Tuhan mengenal padamu, pendekatan dari sana. Kami mau Tuhan memuliakan
kami mau berkenan kepadamu Tuhan. Engkau tolong kami Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah setiap pujian kami menyenangkan hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Itu ya. Nah, mungkin saya ajarkan yel-yel dulu sebentar Bapak Ibu ya. Saya minta satu orang yang ganteng boleh maju? Anak muda? Yang ganteng? Kelvin, oh boleh deh Kelvin, ayo Kelvin. Ya, Kelvin yang ganteng deh ya. Vin. Oke, Kelvin. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita boleh berdiri dulu ya. Ya, Lela, ini kita bicara get closer ya. Jadi, kalau saya berteriak, Youth GSCA Jelambar Baru, ya Bu ya, bilangnya ya. Youth GSCA Jelambar Baru. Ready, set, go. Saya juga jadi lupa nih. Ya, Youth GSCA Jelambar Baru. Kok jadi lupa ya? Ready? Bukan ready set kok, sorry. Bukan, sorry, saya di distract sama dia nih. Youth GSCA Jelambar Baru, get closer, gitu ya. Get-nya ada 4 kali, ya. Oke ya? Saya ulangi deh. Youth GSCA Jelambar Baru, get closer. Kamu ngadepin ke sana dong. Kayak gini, ya. Oke. Ya. Jadi bisa ya semua saudara-saudara ya. Oke. Yuk kita mulai ya. Youth GSCA Jelambar Baru, get closer. Wah, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Thank you Kelvin, thank you semua. Nah, saudara dalam Tuhan, pada saat kita ibadah tadi, saya melihat bahwa ada sub-sub yang diambil dari alur dari ibadah kita pada sore hari ini. Ya, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita baca lagi agar lebih jelas, agar lebih tegas dan juga apa yang menjadi kerinduan Allah buat kita semua di dalam firman-Nya ini. Ya, mari saya undang kita semua untuk baca di Yohanes 15 ayat 4 sampai 8. Ya, nanti saya minta yang pria baca yang genap, yang wanita baca yang ganjil. Ya, mari kita baca sama-sama 1 2 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang keenam, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mari kita sama-sama ayat 8, 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Nah, puji Tuhan, firman Tuhan Allah yang sangat jelas sekali melihat bahwa kita sebagai ciptaan Allah. Ya, di sini Yesus Kristus menggambarkan bahwa Dia sebagai pokok anggur. Nah, saya menggambarkan gini, ada 3 hal yang mau kita pelajari sama-sama. Saudara-saudara sekalian, bahwa boleh di next, bahwa di dalam firman Tuhan banyak sekali kata yang muncul, yaitu tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya, terus yang berikutnya di ayat kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ya, terus tinggallah di dalam aku dan aku di dalam dia. Nah, di ayat ketujuh ditekankan lagi bahwa jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Ya, saya menyimpulkan gini, saudara-saudara semua,
bahwa pada Harnas yang bertemakan Get Closer ini, ya kita diajarkan di dalam ayat ini. Saya mengambil di ayat yang kelima, ya boleh di next. Diambil dari kelima, yaitu tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ayat ini menunjukkan suatu undangan kepada kita, ya anak-anak muda dan saudara-saudara sekalian, untuk tinggal bersama dengan Allah, untuk tinggal bersama dengan sumber pengharapan, untuk tinggal bersama di dalam sumber kehidupan dalam hidup kita. Ya, kalau misalnya saya lihat di bahasa aslinya ya, itu disebut dengan meno, ya, yang artinya adalah tinggal, menetap, berdiam, tetap dan bertahan. Mari kita katakan meno, ya. Di sini firman Tuhan katakan bahwa pada saat kita tinggal di dalam Allah atau di dalam pokok anggur, ya, undangan kepada kita untuk kembali lagi kepadanya sebagai sumber kehidupan. Undangan kepada kita untuk memutuskan bersama-sama dengan Allah melewati rintangan-rintangan yang kita hadapi saat ini. Undangan kepada kita untuk menerima yang namanya keselamatan daripada Allah kepada kita. Tetapi ada syaratnya, yaitu apa? Meno, yang artinya terkoneksi selalu dengan Tuhan. Ya, terhubung selalu dengan Tuhan. Ya. Bicara meno, ya, bicara tinggal, bicara stay di suatu pokok anggur, itu kita sebagai ranting, sebagai cabang ya, itu nempel, Bapak Ibu. Anak-anak muda, ya. Nempel, nggak ada jarak. Nggak ada jarak yang memisahkan kita dalam memisahkan kita kepada pokok anggur ya. Nggak ada sekat untuk memisahkan kita. Ya. Yang namanya meno itu nempel, melekat. Ya, melekat. Bukan jarak 5 cm, 10 cm, enggak, melekat. Disitulah ada yang namanya sumber kehidupan. Amin. Nah, saya mau ada satu tokoh kekristenan ya, bernama Timothy Keller. Dia berkata seperti ini, saudara. Religion says I obey, therefore I am accepted. Christianity say I am accepted, therefore I obey. Yang artinya adalah agama mengatakan bahwa pada saat kita taat, maka aku diterima. Tetapi kekristenan mengatakan bahwa kita diterima dahulu, disitulah kita namanya taat. Amin. Ya. Anda dan saya itu diterima dahulu. Disitulah kita melakukan yang namanya buah-buah roh. Disitulah kita melakukan yang namanya kasih. Bukan berarti lagi, jangan sampai kita dibalik pola pikir kita, bahwa kita melakukan kasih, kita melakukan perbuatan baik, kita melakukan memberi. Untuk menyenangi Allah, bukan. Untuk disamakan, bukan. Tapi kita sudah diterima dahulu oleh Allah, sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Disitulah kita obey. Disitulah kita taat. Disitulah ada yang namanya kasih yang terpancar oleh orang-orang Kristen. Karena apa? Kita nemo. Kita tinggal di dalam Dia, bukan terpisah. Ya. Saya mengilustrasikan seperti ini, saudara, bahwa pada saat kayak kita masuk sekolah, ya, kita diterima dahulu sebagai siswa-siswi, sebagai murid, baru kita yang namanya rajin belajar, baru yang namanya kita membaca, baru kita yang namanya ke sekolah, baru kita yang namanya mengikuti apa yang menjadi aturan sekolah, baru kita yang namanya belajar mati-matian untuk berprestasi. Bukan berarti kita belajar dulu baru kita diterima sekolah, bukan. Ya, kayak seperti kita pergi ke misalnya ke Jogja pada saat kita pakai kereta api, ya. Kita tahu bahwa kita nggak tahu nih ujungnya apa nih. Ya,
di dalam kereta api itu, maksudnya di rel itu kita nggak lihat ujungnya. Tapi pada saat kita diterima, ya pada saat kita diterima, kita masuk di dalam gerbong, kita sudah mempercayakan hidup kita sudah mempercayakan masa depan kita sudah mempercayakan tujuan kita, yaitu kepada penantian di stasiun terakhir ya. Ya, kita udah nggak khawatir apa nanti jalannya seperti apa, nanti ada bahaya dan sebagainya. Kita nggak khawatir karena kita sudah mempercayakan hidup kita kepada masinis, yaitu siapa? Yesus dan Tuhan Juru Selamat kita. Tapi gini saudara dalam Tuhan, ya bicara terkoneksi ya bersamanya dengan Dia, itu harus dibangun yang namanya hidup dalam doa. Ya, itu harus dihidupi dengan namanya firman-Nya. Pertanyaannya, sudahkah kita baca Alkitab? Ya, sudahkah kita baca setiap hari? Yang namanya kita tinggal di dalam Dia, itu merupakan aliran-aliran yang memenuhi hati kita lewat firman-Nya. Ya. Jadi kita baca firman Tuhan bukan karena kita mau diterima, tapi karena kita butuh, ya. Karena kita butuh siraman rohani, karena kita butuh power daripada Tuhan, kita melihat apa yang janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya dalam hidup kita. Amin. Ya. Di dalam pada saat kita terkoneksi, kita menyembah kepada Tuhan secara benar, ya. Dan juga pada saat kita terkoneksi, kita bersekutu dengan yang bersama dengan orang-orang yang tinggal bersama Dia, seperti yang kita lakukan pada sore hari ini. Ya. Karena apa? Kita tinggal, kita meno dengan Allah. Amin. Nah, saya merenungkan gini Bapak, Ibu, Saudara dalam Tuhan. Kadang pada saat kita hanya mengucapkan meno, itu sebatas perkataan kita. Sebatas apa yang kita ucapkan, tetapi diri kita tidak diberikan untuk tinggal bersama dengan Allah. Contohnya gini Bapak Ibu, khususnya anak muda, seringkali kita tinggal dalam hidup kita tinggal di dalam Allah, tetapi dosa masih jalan terus, saudara. Ya, kesombongan masih jalan terus. Saya mengibarkan seperti ini, saudara. Saudara tahu yang namanya benalu? Ya. Benalu itu kalau nempel di ranting, ya, mungkin itu bentuknya kecil seperti parasit, ya. Tapi pada saat dia dibiarkan berlama-lama, benalu itu akan mematikan yang namanya dahan pohon tersebut. Nah, suatu ketika ada benalu nempel di pohon, benalu ini hanya bilang begini, misal pohon mangga, gak, saya numpang sebentar dong di dahan kamu. Pohon mangganya keberatan. Tapi pada saat lama-kelamaan, kok dahan yang ditempel benalu ini mulai kering. Ya. Pada saat lama-kelamaan, unsur sari-sari makanan yang diserap dari tanah, pohonnya itu nggak mendapatkan. Benalu itu makin lama makin menyerap dahan-dahan berikutnya, dahan-dahan lainnya. Yang akhirnya pohon mangga ini mau mati. Suatu ketika pohon mangga ini bilang kepada benalu, lu jangan di sini mulu dong, gitu. Lu pergi dong. Gara-gara lu nih gue mati nih. Ya, gara-gara lu nih makanan saya nih dimakan sama kamu. Benalunya dengan simpel dia menjawab, ya saya sudah menguasai tubuhmu, saya sudah menguasai batangmu, saya sudah menguasai pohonmu. Akhirnya nggak lama kemudian pohon itu mati. Nah, saya mengibarkan gini saudara dalam Tuhan. Benalu itu mungkin simpel, seperti dosa yang simpel, yang nempel. Seperti dosa yang kecil. Tapi kalau dosa itu tidak diputus, kalau dosa itu tidak dipotong, rohani yang sehat bisa lama-lama terkikis dengan dosa tersebut. Yang akhirnya apa?
dia bisa mematikan rohani kita. Saudara dalam Tuhan, jangan anggap simpel dosa. Yang namanya tinggal di dalam Allah, dia merdeka dari dosa. Bukan lagi menjadi budak dosa. Amin. Nah, saudara dalam Tuhan, mungkin pada saat ini, pada saat kita tinggal di dalam Dia, saya merefleksikan gini, saudara. Kita tahu Alkitab adalah firman Allah. Ya. Seberapa penting hal ini bagi orang-orang muda, orang-orang Kristen dalam hidup Anda? Apakah ini hanya buku saja? Atau ini karya yang dituliskan sudah lama? Atau cerita saja? Banyak anak-anak muda orang Kristen, ya, kita tahu ya, sekarang teknologi makin cepat. Ya, semua bisa diakses. Ya, dulu waktu nggak ada yang namanya BlackBerry, ya, waktu nggak ada yang namanya Android, ini selalu dibawa Alkitab ke gereja. Tapi pada saat zaman sudah modern, sekarang saya yakin dan percaya anak-anak muda Kristen punya nggak aplikasi Alkitab? Ada. Pertanyaannya, makin sering baca atau makin jarang baca? Kita tahu nih Alkitab udah di mana-mana. Kita nggak perlu repot lagi bawa Alkitab. Udah ada di handphone kita. Tapi pertanyaannya, anak-anak muda, makin sering kau baca Alkitab atau makin jarang Alkitab? Ya. Dan juga saudara dalam Tuhan, ini menjadi perenungan buat kita pada saat kita meno dalam Tuhan. Ya. Di dalam ibadah persekutuan orang-orang percaya, ya. Sekarang bicara yang namanya esensi ibadah ke gereja. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah esensi ibadah itu berpusat kepada Kristus, kepada Allah, atau hanya memuaskan diri kita sendiri? Mungkin bisa dijawab di dalam hati kalian semua, ya. Tapi seringkali banyak orang Kristen, esensi ibadah bukan lagi berfokus kepada Kristus, bukan lagi fokus kepada penyembahan Allah sebagai persembahan yang kudus yang kita persembahkan kepada Allah karena anugerahnya kita boleh ada, tetapi hanya melihat kepuasan sendiri dalam hidup kita. Bahkan gereja saat ini seperti restoran yang dilihat menunya siapa, yang khotbah siapa, WL siapa. Ya. Terus acaranya apa? Wah, kalau misalnya, wah, yang khotbah sih ini. Ah, nanti aja deh. Jadi, persembahan ibadah kita bukan berfokus lagi kepada Kristus, tapi pemuasan dalam hidup kita saja. Itu bukan meno, saudara. Kata meno, dia menanti-nantikan apa yang Tuhan bicara dalam hidup dia. Kata meno, dia menanti-nantikan kuasa Tuhan di dalam penerimaan penyembahan kita, saudara. Karena apa? Kita nempel. Karena kita terhubung dengan dia. Amin. Nah, yang kedua, saudara. Next. Nah, saya melihat, saudara, di dalam Yohanes 15 ayat 4-8, saya meng-highlight seperti ini, saudara, bahwa firman Tuhan katakan bahwa sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, ya, karena dia tidak meno. Terus jika ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Hal ini sering sekali ditekankan di ayat kelima juga. Firman Tuhan katakan bahwa barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan di ayat ke-6, ini menjadi klimaks di dalam pesan Tuhan pada kita semua, bahwa barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering.
kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar, saudara. Ya, saudara dalam Tuhan, tadi yang pertama adalah bagaimana kita mau mendekatkan diri, kita harus terkoneksi atau meno dengan Allah. Yang kedua adalah kita harus memiliki yang namanya komitmen di dalam proses transformasinya dalam hidup kita. Amin. Nah, saya melihat saudara bahwa pada saat kita tidak berkomitmen di dalam Allah, pada saat tidak berkomitmen untuk meno, maka kita tidak dapat yang namanya berbuah. Kita seperti pohon yang tidak menghasilkan buah. Kalau kita tidak meno, bahkan kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena nggak ada aliran daripada Allah, karena nggak tahu isi hatinya Allah apa. Dia hidup seperti menyambung hidup dari hari ke hari saja. Nggak ada kegerakan Allah dalam hidupnya, nggak ada kegahiran Allah untuk melayaninya. Makanya dia tidak berbuat apa-apa. Ya. Pada saat kita tidak berkomitmen, pohon itu akan menjadi kering, saudara. Ya. Pada saat kita tidak berkomitmen untuk tetap meno dengan Allah, kita akan mengalami namanya kekeringan rohani, saudara. Kita akan mengalami namanya stagnan dalam hidup kita. Ya. Karena nggak ada nutrisi yang diberikan Allah pada kita. Bahkan yang klimaks ya, pada saat kita tidak komitmen, maka kita dicampakkan. Ya. Dicampakkan dan menjadi binasa. Anak-anak muda di dalam Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kita pentingnya memiliki pondasi firman Tuhan. Pentingnya memiliki komitmen di dalam Tuhan secara pribadi, bukan melihat orang lain. Amin. Waktu saya mementorin sebuah sekolah Kristen, ya, sangat-sangat disayangkan bahwa pergaulan anak-anak itu dia anak kelas 7 sampai kelas 9, ya, SMP dan SMA. Sampai kelas 10, itu sangat-sangat dikhawatirkan kalau kita tidak aware dengan anak-anak kita, khususnya nih buat orang-orang tua kita. Ya. Mungkin dia tercukupkan oleh harta yang dimiliki orang tuanya. Mungkin dia berlimpah harta kekayaan yang dimiliki, punya fasilitas yang lainnya. Tetapi adab moralnya sungguh-sungguh bobrok, saudara. Ya. Pergaulannya sungguh-sungguh menyakitkan sekali, menyedihkan sekali. Untuk kita lihat dari sepantaran orang-orang muda, orang-orang remaja yang masih SMP SMA ini, saudara. Ya. Kalau kita tidak melandasi pondasi iman kita akan serupa dengan dunia ini, anak-anak muda. Amin. Ya. Kita harus memiliki komitmen untuk bisa proses dalam transformasinya, bukan ikut-ikutan dengan apa yang terjadi, bukan ikut-ikutan dengan FOMO yang ada saat ini, bukan ikut-ikutan dengan gaya hidup yang ada saat ini, tetapi engkau jadilah berbeda, berkomitmen dalam Allah untuk tetap nemo di dalam Dia. Amin. Nah, ada firman Tuhan katakan, ya, ini menjadi peringatan buat kita semua bahwa pada saat di Yohanes 15 ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti rantai menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Di dalam firman Tuhan di Matius 5 ayat 29 sampai 30, firman Tuhan katakan seperti ini, saudara. Bahwa maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan di ayat 30, dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau,
Penggalah dan buanglah itu karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Ya. Firman Tuhan mengatakan di dalam hukum Taurat bahwa lebih baik satu matamu dicungkil daripada engkau menuju kepada binasaan. Di dalam hukum Taurat yang ada, yang saat ini masih tetap berlaku. Tetapi oleh karena kasih anugerah, ingat bahwa ranting-ranting yang kering, dosa-dosa yang masih mengikat kita, dengan anugerahnya Allah, dengan kasihnya Allah, engkau masih diberikan pengampunan untuk dimerdekakan. Saya ngambil gambar ini bahwa dosa bukan hal yang kompromi buat orang Kristen, saudara. Ya, mohon maaf untuk anak-anak muda, apalagi dosa yang namanya pornografi. Ya. Saya melihat di dalam jurnal, dosa pornografi adalah dosa yang paling kecanduan dibanding dengan dosa yang namanya narkoba. Ya. Dosa pornografi itu memiliki kecanduan yang paling tinggi dibanding orang yang sedang, maaf kata, sakau karena narkoba. Karena apa? Dosa itu tidak melakukan suatu media yang dipakai. Dosa itu tidak perlu, ibaratnya orang lain tidak bisa mengetahui engkau melakukan dosa itu, saudara. Dosa itu gampang dimiliki. Dengan apa yang kamu punya, seperti handphonemu, untuk jatuh dalam dosa tersebut. Anak-anak muda, saya menegaskan dalam firman ini, mungkin nih firman ini bikin kita takut. Wah, mata kita dicungkil, lebih baik mata kita cuma satu untuk masuk ke surga, dibanding tubuh kita binasa. Mungkin tangan kita yang suka berbuat jahat, berbuat dosa, lebih baik dipenggal, dibanding tubuh kita semua binasa. Ini menggambarkan bahwa komitmen untuk kemerdekaan dosa benar-benar mutlak bagi Allah. Karena Allah nggak bisa kompromi dengan dosa. Amin. Saudara masih ingat cerita seorang perempuan yang ketahuan berzina? Ya, pada saat itu di dalam hukum daerah tersebut, ya, bahwa orang yang berzina itu akan dihukum mati dengan cara dirajam batu. Ya. Pada saat itu Yesus dipertemukan dengan orang berzina ini untuk dicobai. Pada saat Yesus datang, pada saat Yesus melihat perempuan ini, mereka imam besar menunggu apa yang dikatakan Yesus. Di situ mereka menunggu apakah wanita ini diampuni, apakah Yesus sama ikut merajam batu, ataukah hal yang lain. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Dia menunduk, ya, dia mencoret-coret di tanah, dan dia bertanya kepada orang-orang yang menghakimi wanita ini dengan berkata, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, dia boleh melempar batu terlebih dahulu. Saya melihat bahwa begitu bijaknya Yesus pada saat dicobai itu. Mungkin kalau Yesus mengampuni orang berdosa ini, Yesus bisa disalahkan bahwa Yesus membela kesalahan orang ini. Tetapi pada saat Yesus diperhadapkan dengan hal itu, saya sangat luar biasa amazing dengan apa yang dikatakan Yesus, bahwa Yesus tidak membela dosa orang tersebut, saudara. Orang tersebut memang salah melakukan dosa. Yesus tidak membela. Yesus benci dengan dosanya. Makanya Yesus mempersilahkan orang lain untuk melempar, karena konsekuensinya seperti itu. Pada saat orang-orang tidak melempar dan mereka pergi, disitulah Yesus mengangkat
perempuan itu dan mengampuni dan tidak melakukannya lagi. Firman Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita pada saat kita mungkin sama seperti wanita tersebut. Ingat, Yesus benci dengan dosa Anda. Yesus benci dengan pornografi. Yesus benci dengan kebohongan. Yesus benci dengan yang namanya balas dendam. Tapi Yesus membuka tangan kepada Anda yang mau datang untuk dimerdekakan dan diampuni. Amin. Nah, saudara dalam Tuhan, next. Menurut Collins Kubel, firman komitmen adalah to something you promise faithful that you will do it. Kepada sesuatu yang Anda janjikan dengan setia, itu yang Anda lakukan. Amin. Ya. Di next lagi. Bicara komitmen, ya, harus yang namanya diuji dan diproses, saudara. Mungkin pada saat kita nemo, lagi musim kering, lagi musim panas, itu menjadi proses yang menjadi bayar harga buat kita. Tetapi ingat saudara, kadang kita terkontaminasi dengan apa yang dikatakan orang, bukan apa yang dikatakan Allah dalam hidup kita. Kadang komitmen kita, ya, saudara, itu bukan dibayar oleh manusia. Ya, pada saat teman-teman di sini tadi ada yang pelayanan Anda tuh bukan dibayar oleh manusia, ya. Bukan manusia yang menilai komitmen Anda, tapi Allah yang menilai komitmen Anda, ya. Tetapi komitmen Anda akan diperhitungkan oleh Allah, bukan manusia. Dan juga ketangguhan kita untuk memegang komitmen adalah yang membuat Anda menjadi dampak dan bisa bertahan sampai saat ini. Saudara dalam Tuhan, ya, anak-anak muda, seringkali kalau bicara yang namanya gesekan di dalam gereja, ya, kadang lebih fatal dibanding gesekan bersama orang dunia. Karena apa? Karena kalau saya melihat, kalau kita nggak berkomitmen dalam hidup kita ini seperti keluarga, kita ini seperti family, seperti saudara, dekat, ya, bersama-sama. Tapi pada saat gesekan terjadi, pada saat masalah terjadi, ingat, itu membuat perpecahan, saudara, kalau kita nggak komitmen, kalau kita nggak nemo. Karena apa? Bukan manusia yang menilai kita, tapi Tuhan. Mungkin engkau pelayanan, ya, jerih lelahmu, engkau bayar harga di dalam pelayanan engkau. Tetapi mungkin, ya, ada yang mungkin nggak ngucap terima kasih dan sebagainya. Tetapi kalau engkau di dalam nemonya Allah, engkau tidak mementingkan hal itu. Karena apa? Allah yang akan merempitungkan Anda. Amin. Allah yang melihat jerih lelah Anda. Sampai saat ini, saya berdiri sendiri. Saya nggak mementingkan nanti dipuji, nanti disanjung dan sebagainya. Saya melihat bahwa kebaikan Allah yang begitu sempurna buat hidup saya. Dan saya bisa membalas dengan apa yang bisa saya kerjakan untuk Tuhan. Amin. Nah, Rick Warren berkata seperti ini, saudara. Next. Mari kita baca sama-sama. Next lagi. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pemberian terbesar yang bisa Anda berikan kepada Tuhan ialah komitmen Anda. Amin. Amin. Nah, yang terakhir, saudara. Nah, di dalam firman Tuhan yang kita baca di Yohanes 15 ayat 4 sampai 8, ya, firman Tuhan katakan di situ ada kata yang namanya berbuah. Ia akan berbuah banyak dan kamu akan berbuah semakin banyak. Dan disitulah firman Allah menetapkan bahwa kita sebagai murid-muridnya Allah. Nah, yang ketiga adalah pada saat kita terkoneksi dengan Tuhan, pada saat kita memiliki komitmen dengan Tuhan, disitulah ada yang namanya buah yang kita hasilkan. Disitulah ada yang namanya berbuah banyak. Disitu adalah namanya berbuah yang menjadi dampak. Dan disitulah ada yang namanya menjadi muridnya Kristus, saudara. Saudara dalam Tuhan, kalau bicara buah,
pohon tidak pernah makan buahnya sendiri. Betul? Ya. Terus pohon yang rindang itu bisa menyejukkan orang dari terik matahari. Ya. Kalau kita saya pernah pergi ke Maluku, di situ ada hutan durian. Hutannya tinggi-tinggi. Wah, pada saat lebat sekali hutannya, kita enak, adem. Gitu. Ya, kalau kita di pohon itu kan pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Ya. Itu butuhnya pohon. Dan juga pohon yang baik pasti menjaga kualitasnya juga. Kualitas buahnya juga. Ya. Saudara pernah makan durian ya? Ya. Di sini ada yang alergi durian? Wah, kalau ada yang alergi durian, bertobatlah ya. Nah, saudara dalam Tuhan, pada saat tahu durian yang paling bagus namanya durian apa? Saking itu paling bagus banget ya. Cuma saya belum pernah nyobain. Ya, yang biasa ada di Indonesia tuh durian montong namanya, ya. Montong itu kan dari Thailand. Ya, benar ya. Montong itu dari Thailand. Nah, pada saat saya masih ingat tuh pada saat montong, benar-benar montong, belum ada montong-montongan gitu ya. Itu buahnya gede, ya. Bijinya kecil, terus kalau dimakan legit, wah manis, enak. Ya, kalau dari Thailand, ya. Terus mulailah berapa tahun muncullah montong Palu, montong Bali, montong ini dan sebagainya yang dibudidayakan di Indonesia. Ya, tapi memang ya yang namanya kualitas tuh nggak bisa dibohongin, yang namanya harga tuh nggak bisa dibohongin. Ya, pada saat beli montong aslinya Thailand itu harganya memang lumayan mahal. Ya, tapi pada saat beli montong Palu, montong apa, sekarang kan ada ya just tip 50.000 satu kotak, cuma beda rasanya. Ya, beda original montongnya. Ya, kalau montong asli bijinya tuh kecil-kecil. Kalau montong yang saat ini kan bijinya udah gede-gede. Ya, kalau nggak percaya kita buktikan nanti ya. Nah, itu yang menyebabkan kembali lagi kita sebagai orang-orang Kristen ya. Kalau engkau originalnya Allah, kualitas buahmu pasti baik. Amin. Kualitas buahmu pasti manis banget. The best. Ya. Jangan sampai kita menjadi buah yang cuma buah tanam di sini, entar tanam di sini, entar tanam di sini, yang buahnya juga nggak kelihatan nantinya. Yang buahnya nggak bisa dirasa. Yang buahnya jadi tawar. Kalau kita nggak memiliki original Allah. Ya. Jadi berbuah menjadi dampak ya. Manusia berbuah itu bukan buat dirinya sendiri. Amin. Manusia berbuah untuk orang lain. Saya mengingat juga bahwa pada saat perjalanan perjanjian baru dari Matius, ya Markus, Lukas, Yohanes, perjalanannya Yesus, saudara lihat bahwa di dalam perjanjian baru, Allah tidak pernah pakai kuasanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Saudara bisa cek deh. Adakah Allah pakai kuasanya untuk kepentingan sendiri? Contoh, pada saat dia berpuasa, pada saat dia lapar, bisa nggak dia mengubahkan batu tanpa disuruh iblis? Untuk mengenyangkan dia? Bisa. Tapi dia nggak gunakan. Pada saat dia mengalami ketakutan untuk disalibkan, bisa nggak Allah untuk menyuruh malaikatnya untuk membela dia dengan kuasanya? Bisa, tapi Allah nggak melakukan. Pada saat dia tersiksa, bahkan mau mati sampai disalib, bisakah Allah dengan kuasanya menyembuhkan dirinya sendiri? Sangat bisa, tapi Allah nggak melakukan hal itu. Kita sebagai orang-orang Kristen, saudara, bicara berbuah, itu bukan dinikmati sendiri buahnya, tapi dinikmati buat orang lain. Itu namanya berkorban, saudara. Amin. Ya. Yang namanya buah, meskipun orang lain belum memakan buahnya, pasti kita sudah yang namanya disukai, saudara. Ya, wah ketemu sama Gaby kayaknya seneng deh. Wah, kayaknya ngobrol sama Gaby nyaman, contohnya gitu.
Udah senang. Jangan sampai kita ketemu sama itu. Lihat mukanya aja udah empat. Waduh. Lihat mukanya aja udah gak damai sejahtera. Tapi kalau kita berbuah, pasti ada pancaran kasih yang Tuhan berikan. Terus kualitas buah kita akan menentukan kualitas orang tersebut. Amin. Nah, saya menutup firman Tuhan, saudara. Di Galatia 5 ayat 22 sampai 25. Mari kita baca sama-sama. Ini adalah buah-buah yang kita hasilkan, saudara. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Amin. Mau kita berbuah seperti buah roh ini? Mari kita bangkit diri dan kita baca di ayat terakhir di Kolose 3 ayat 23. Mari kita baca dengan komitmen kita. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Firman Tuhan pada sore hari ini bahwa tema kita Get Closer, yaitu mendekatkan kita diri untuk kita meno terhadap Tuhan, untuk terkoneksi selalu dengan Tuhan. Yang kedua adalah kita memiliki komitmen untuk mengikuti setiap proses transformasi. Dan yang ketiga, kita akan berbuah banyak dan menjadi dampak di dalam hidup orang lain dan kita. Mari kita angkat pujian. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Kasih-Mu yang layakkan seluruh hidup kami, Tuhan. Dia memampukan setiap apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kasih layakkan seluruh hidupku. Mari katakan dari awal, kasih-Mu, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Yang Kau inginkan, tak bisa ku terlepas Tuhan. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi. Katakan bersama, ku tahu benarku, lalu melekat di hatiku. Itulah salib yang berdaulat ada. Ku Haleluya. Haleluya. Mari pada saat ini kita dalam sikap berdoa. Saya mau nantang anak muda dalam Tuhan saat ini, buat kita semua, bahwa firman Tuhan katakan pada saat kita tinggal di dalam Dia, di situ ada yang namanya sumber kehidupan, di situ ada yang namanya sumber pengharapan, di situ ada yang namanya sumber kuasa yang Tuhan berikan pada kita. Tetapi ada syarat yang Tuhan berikan buat kita, bahwa kita harus tinggal terlebih dahulu
dengan Dia. Kita harus nemo terlebih dahulu dengan Dia. Yang artinya hidup kita saat ini bukan buat diri kita sendiri. Ya, hidup kita saat ini bukan lagi untuk dosa yang kita lakukan sampai detik ini. Jika engkau mau bersama dengan saya, Tuhan, saya mau Tuhan. Mau berkomitmen dalam Engkau, mau tinggal di dalam Engkau, mau sungguh-sungguh bersama Engkau. Dan saya mau melepaskan, saya mau merdeka Tuhan dari setiap dosa-dosa yang saat ini menjerat saya. Kalau engkau mau komitmen dalam Tuhan, engkau bisa taruh tangan kananmu di dadamu. Tuhan, saya orangnya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap keterbukaan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih untuk keterbukaan setiap anak-anak mudamu di tempat ini. Setiap jemaatmu di tempatmu untuk berkomitmen. Untuk selalu tinggal di dalam Engkau. Pada saat ini hamba berdoa, Tuhan memberikan kuasa untuk memerdekakan mereka Tuhan dari dosa-dosa yang mengikatnya di dalam nama Yesus Tuhan. Mereka dimerdekakan, mereka menjadi kudus, menjadi suci, dan Engkau melayakkan mereka menjadi anak-anak-Mu Tuhan, yang beradab melekat bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus juga Tuhan, status mereka bukan menjadi budak dosa lagi, tetapi status mereka menjadi milik-Mu satu-satunya Tuhan. Engkau yang berkuasa dalam hidupnya Tuhan. Engkau yang berkuasa di dalam setiap kedagingannya Tuhan. Biar mereka dimerdekakan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga saya mau nantang saudara dalam Tuhan. Maukah engkau menyerahkan hidupmu buat Tuhan pada sore hari ini? Untuk selalu diproses. Untuk selalu berkomitmen. Untuk Tuhan menjadi kehendak-Mu, bukan kehendak saya lagi. Bukan kehendak kita lagi. Tapi kehendak Tuhan. Disitulah saya yakin dan percaya ada yang namanya berkat-berkat Tuhan. Ada yang namanya buah-buah yang Tuhan berikan. Untuk setiap orang yang melihatnya, mereka boleh percaya akan Kristus. Kalau engkau berkomitmen dengan saya, engkau bisa angkat tangan kirimu di hadapan Tuhan. Saya orangnya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari katakan, ku terhubung Tuhan denganmu. Haleluya. Ku terhubung denganmu. Haleluya, inilah rindu kami Tuhan. Inilah komitmen kami Tuhan. Dasari hidupku yang dekat, ku terhubung selalu. Firman-Mu yang berdaulat, firman-Mu Tuhan, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya. Setiap kerinduan kami Tuhan, kami mau tetap tinggal bersama Engkau Tuhan, meskipun kondisi apapun yang kami hadapi Tuhan. Kami mau tetap setia sampai Engkau menjemput kami Tuhan. Kami mau tetap setia akan setiap panggilan-Mu Tuhan. Kami mau tetap setia setiap akan dedikasi hidup kami hanya untuk Engkau saja Tuhan. Dan kami mau tetap setia untuk komitmen kami untuk hidup kudus dalam Engkau. Biar Engkau yang beracara dalam hidup kami. Biar Engkau menolong setiap dalam hidupan kami. Biar Engkau menjadi nakoda dalam hidup kami. Dan kami terus di dalam trek yang Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati juga untuk setiap gereja ini Tuhan. Buat gembala sidang, buat keluarganya, buat pengerjanya, buat anak-anak mudamu, buat jemaat di tempat ini. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan berikan berkat melimpah. Dan gereja ini ada untuk setiap orang yang belum percaya. Untuk boleh dimenangkan di dalam nama Yesus.
untuk boleh dimuridkan, bertumbuh dan serupa seperti Engkau. Biar gereja ini ada Tuhan, menjadi dampak Tuhan, buat masyarakat sekitar, bahkan buat daerah ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan seluruhnya bagian firman-Mu dalam Kau. Biarlah firman-Mu beracara, biarlah firman-Mu terus merema dalam hidup kami, dan kami melakukan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang sama-sama berkomitmen katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Berlari sampai